Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kasus komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama yaitu latar belakang kasus. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Tidak hanya dalam kehidupan manusia sehari-hari saja, komunikasi juga dilakukan di dalam dunia bisnis. Begitupun halnya dengan perusahaan baru, di mana perusahaan tersebut banyak menarik expatriate. Salah satunya ialah Alila Hotel Solo. Dalam pengelolaan hotel, manajemen tentunya para pimpinan tidak bekerja sendiri. Mereka membutuhkan bantuan dari manajer, staf, dan tidak lupa juga seorang sekretaris. Dalam berkomunikasi perlu diperhatikan siapakah yang menjadi lawan berbicara dan bagaimana background orang tersebut. Maraknya perusahaan asing yang mulai masuk ke wilayah-wilayah di Indonesia khususnya, hal ini menuntut para stakeholder untuk membekali diri dengan pengetahuan akan lintas budaya serta keterampilan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, menggunakan bahasa internasional yang baik dan benar. Sebelum berkomunikasi dengan orang asing, sebaiknya seseorang mempelajari dahulu budaya orang asing tersebut. Hal ini dilakukan supaya menghambat terjadinya kesalahpahaman yang nantinya menyebabkan hal yang tidak diinginkan dalam komunikasi bisnis sebuah organisasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana komunikasi bisnis lintas budaya yang dilakukan oleh sekretaris pada atasan di Alila Hotel Solo? Selanjutnya yaitu gambaran umum. Hambatan-hambatan dalam berkomunikasi terjadi pada sekretaris di Alila Hotel Solo. Beberapa hambatan yang muncul disebabkan oleh beberapa pimpinan atau rekan kerja di Alila Hotel Solo adalah ekspatriat atau bahkan orang Indonesia yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Budaya mempengaruhi cara setiap orang dalam menyampaikan pesan, sehingga terdapat perbedaan persepsi antara sekretaris dengan atasan atau rekan kerja yang lainnya. Dalam penelitian ini akan dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu low context culture dan high context culture. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data adalah dengan menggunakan metode observasi dan metode wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan secara akurat. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa low context culture dan high context culture dalam komunikasi bisnis lintas budaya tidak diterapkan secara eksklusif dalam proses komunikasi bisnis di Alila Hotel Solo. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teori. Sebuah organisasi atau perusahaan pasti memerlukan budaya sebagai bagian dari perjalanan organisasi atau perusahaan tersebut. Staf dan karyawan yang ada pasti berasal dari daerah atau bahkan suku yang berbeda. Dengan demikian, hal ini akan tercipta komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik itu komunikasi verbal atau non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di daerah, wilayah, atau negara tertentu. Di Alila Hotel Solo juga terdiri dari karyawan yang berasal dari daerah yang berbeda di Indonesia, seperti Sumatera, NTT, Manado, Ambon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Termasuk pimpinan yang berasal dari luar negeri yaitu Spanyol dan Australia. Dalam communication stylist across culture terdiri dari dua konteks, yaitu low context culture dan high context culture. Bukan berarti dengan adanya dua konteks ini seseorang hanya dapat tergolong pada satu konteks tertentu saja. Pada kenyataannya, terdapat pula yang termasuk dalam golongan low context culture, namun juga memiliki sisi high context culture. Untuk low context culture ditandai dengan pesan verbal dan eksplisit, gaya bicara langsung, lugas, dan terus terang. Hal ini sama dengan alasan langsung sekretaris yang lebih suka to the point dalam menyampaikan instruksi, informasi, atau memberikan saran. Selain to the point, beliau juga sangat konkret terhadap kedisiplinan waktu atau deadline.
Hal ini tentunya berdampak pada sekretaris yang harus mengikuti bagaimana kebiasaan bekerja dan berkomunikasi atasannya tersebut. Konteks berikutnya yaitu high context culture. Pada dasarnya, high context culture dapat diwujudkan dalam pola bicara yang basa-basi. Namun, terdapat juga unsur implisit dan perilaku nonverbal dalam penyampaian dan maknanya. Hal ini sangat cocok dengan orang yang berasal dari Eastern, termasuk orang Indonesia. Seperti hasilnya pengamatan peneliti bahwa General Manager Ailila Hotel Solo tergolong dalam high context culture. Salah satu hal yang menunjukkan bahwa General Manager termasuk individu yang tergolong dalam high context culture ialah beliau detail oriented, segala sesuatu yang dilaporkan kepada General Manager harus detail informasinya, baik itu secara oral maupun tertulis. Selanjutnya yaitu pembahasan kasus, saran dan kesimpulan. Selanjutnya, pembahasan kasus. Dalam penelitian ini akan dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu low context culture dan high context culture. Ailila Hotel Solo memiliki dua ekspatriat yang berasal dari dua negara yang berbeda, yaitu Spanyol dan Indonesia, namun sudah lama tinggal di Australia. Dalam hal low context culture, hal ini terlihat dari atasan sekretaris yang sangat disiplin dengan waktu atau deadline. Selain mengenai waktu, ia juga memperhatikan bagaimana hasil dan bagaimana kualitas yang dihasilkan. Tidak hanya low context culture saja yang terdapat di Ailila Hotel Solo, namun individu yang tergolong dalam high context culture sangat mendominasi. Khususnya staf yang notabene orang lokal, yaitu orang Indonesia, khususnya kota Solo. Saat ini pimpinan Ailila Hotel Solo atau General Manager adalah orang yang tergolong dalam high context culture karena berasal dari Indonesia meskipun lama menetap di Australia. Hal ini terlihat dari General Manager yang memperhatikan setiap detail yang disampaikan dalam morning briefing serta penandatanganan berkas-berkas. Kemudian dalam memberikan informasi atau instruksi, General Manager akan menjelaskan secara detail dan panjang. Beberapa perbedaan lain antara keduanya adalah hubungan personal. Executive Assistant Manager Food dan Beverage tergolong lebih berorientasi pada hubungan impersonal. Untuk General Manager cenderung berorientasi sosial dan personal. Perbandingan lain yaitu mengenai pemahaman logika informasi. Untuk Executive Assistant Manager Food dan Beverage yang berasal dari Spanyol dan tergolong dalam low context culture, beliau tetap pada pendirian kebudayaannya, yaitu tipe orang yang to the point, tidak menyukai basa-basi dan informasi yang akan disampaikan ke beliau harus konkret. Sedangkan General Manager dalam hal pemahaman logika informasi lebih detail dan lengkap. Dalam gaya berkomunikasi, untuk General Manager tergolong pribadi yang sering mengkomunikasikan informasi secara langsung. Namun pada umumnya, bagi individu yang tergolong dalam high context culture, mereka lebih cenderung mengkomunikasikan sesuatu secara nonverbal. Selanjutnya saran. Sarannya yang pertama, memberikan pelatihan mengenai komunikasi lintas budaya sehingga tim members Ailila Hotel Solo dapat mempertahankan kualitas komunikasi antar karyawan atau dengan pelanggan dengan baik. Yang kedua, memperkaya ilmu pengetahuan komunikasi lintas budaya beserta sumber pendukungnya serta menambah waktu untuk memberi kesempatan bagi pegawai untuk menguasai komunikasi lintas budaya dalam organisasi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi bisnis yang dilakukan oleh sekretaris dengan pihak-pihak perusahaan yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda yang terjadi di Ailila Hotel Solo mengacu pada dua konteks, yaitu low context culture dan high context culture. Dua konteks ini merupakan konteks yang memiliki perbedaan latar belakang yang berbeda di mana akan mempengaruhi proses komunikasi. Apa yang ditemukan adalah bahwa proses komunikasi antar budaya melibatkan persepsi, interpretasi, dan evaluasi perilaku seseorang. Ketiga, hal tersebut tergolong pada latar belakang budaya seseorang, yaitu menentukan makna yang melekat pada kebiasaan atau pola hidup tertentu, maka akan berdampak pula pada organisasi yang dikelola. Dan dari pembahasan di atas dapat ditemukan bahwa low context culture dan high context culture dalam komunikasi bisnis lintas budaya tidak diterapkan secara eksklusif dalam proses komunikasi bisnis di Ailila Hotel Solo. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.